Semoga kita sebagai umat pengikutnya mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz Jain Yusuf yang telah hadir di pagi ini, yang insya Allah akan memberikan kajian lanjutan dari mengenal sifat Allah. Dan terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian atas kehadirannya. Semoga apa yang akan disampaikan Ustadz kami akan menambah pengetahuan kita dan meningkatkan keimanan kita dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih kepada ibu-ibu yang telah mempersiapkan pelaksanaan pagi ini. Semoga menjadi amal kebaikan yang mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mohon maaf atas kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya waktu kami serahkan kepada Ustaz Jain Yusuf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala wa huwa alladhi khalaqas samawati wal ardh wa huwa alladhi khalaqas samawati wal ardha bil haqq wa yawma yaqulu kun fayakun qawluhul haqq wa lahul mulku yawma yunfakhu fis sur alimul ghaibi wasyahadati wa huwal hakimul khabir. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha ala wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat semuanya, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi yang berbahagia ini dimudahkan kita datang ke mushola ini, mushola Al-Amir. Semoga kehadiran kita di tempat ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh, menambah beratnya timbangan kebaikan kita di hari kiamat kelak. Semoga Allah jaga niat kita, Allah luruskan keikhlasan kita, sehingga yang kita lakukan benar-benar karena Allah, mengharap ridha dan wajah Allah.
sehingga akan menjadi pahala. Karena ada orang yang melakukan kebaikan tetapi dia dijebak oleh setan sehingga kebaikan itu tidak bernilai kebaikan tetapi justru menjadi dosa-dosa. Naudzubillah min dzalik. Setelah salat subuh insyaallah akan kita lanjutkan beberapa waktu untuk mengkaji ayat-ayat Allah, mengkaji hadis-hadis Rasulnya. Kita mohon kepada Allah, semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Masih mengenai nama-nama dan sifat-sifat Allah. Pagi ini kita akan mengkaji beberapa ayat, di antaranya surat Al-An'am ayat 73. Surat Al-An'am ayat 73, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal ladzi khalaqas samawati wal arda bil haqqi wa yawma yaqulu kun fayakunu qawluhul haqq. وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. Dan dialah Allah yang menciptakan langit-langit dan bumi dengan benar. Dan di hari Allah mengucapkan kun fayakun, jadilah maka terjadilah. Qauluhul haq, perkataannya adalah benar. Walahul mulku yawma yunfakhu fis-sur, dan miliknya kerajaan, kekuasaan di hari ketika ditiupkan sangkakala. Alimul ghaibi wasyahadah, dia mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wa huwal hakimul khabir, dan dia maha bijaksana lagi maha mengetahui. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, akan kita bahas satu dari sekian banyak nama dan sifat Allah, yaitu Alimul Ghaibi Wasyahadah. Setelah di dalam ayat tadi Allah menjelaskan bahwa Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang memiliki kerajaan, kekuasaan di dunia maupun di akhirat. Kalau disebutkan yauma yunfakhu fis-sur, ketika sangkakala ditiup, berarti itu di hari kiamat. Sangkakala ditiup dua kali. Tiupan yang pertama adalah kehancuran, hancur lebur alam semesta ini. Langit pecah, menumpahkan segala bebannya, bumi terbelah, mengeluarkan semua yang dikandungnya. Bumi digoncangkan segoncang-goncangnya, saking kerasnya gunung pun berterbangan bagaikan debu ataupun kapas yang diterpa angin berhamburan. Manusia bingung, kacau. Semua yang hidup dimatikan oleh Allah, kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian ditiupkan sangkakala yang kedua, maka semua yang telah mati dihidupkan kembali. Untuk apa? Untuk dimintain pertanggungjawaban. Untuk apa?
untuk diberi balasan sesuai amal perbuatan. Allah yang menguasai, Allah yang menjadi raja di hari itu. Alimul ghaibi wasyahadah, Allah mengetahui yang gaib dan yang terlihat. Disebutkan juga di dalam surat As-Sajdah ayat 6. Dzalika alimul ghaibi wasyahadah al-azizur rahim. Itulah Allah yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, yang maha perkasa dan maha pengasih. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini ada kata alim. Alim itu yang mengetahui, karena dari kata alima ya'lamu, alim itu yang mengetahui. Makanya kalau orang berilmu disebut orang alim. Jamaahnya adalah ulama. Jangan salah sebut. Kalau pakai alif, alim itu sakit, pedih. Kalau pakai ain, alim berilmu. Untuk Allah, maka Allah maha mengetahui, maha berilmu. Maha mengetahui al-ghaib, yang gaib. Bapak-bapak tahu nggak? Gaib itu maksudnya apa? Gaib itu maksudnya yang tidak terlihat, bukan horor. Gaib itu horor. Barang-barang gaib. Gaib artinya sesuatu yang tidak terlihat oleh mata. Tidak bisa dipandang. Terhalangi. Kalau di Arab sana, kalau ngabsen orang itu disebut namanya, dia jawab hadir. Kalau tidak jawab berarti gaib. Ada yang gaib nggak di sini, Bu? Makhluk gaib nggak hadir kajian. Gaib nggak hadir itu kalau orang Arab bilang gaib. Gaib itu ada tetapi tidak terlihat. Makanya kita harus beriman kepada yang gaib seperti misalnya malaikat. Bahkan Allah kita tidak bisa melihatnya sekarang. Yang gaib itu ya diantaranya malaikat. Setan juga termasuk yang gaib, ada tapi tidak terlihat. Makanya kan akhirnya dijadikan istilah kalau gaib-gaib itu yang serem-serem ya. Terkait dengan jin dan setan. Gaib yang diketahui oleh Allah, alimul gaib. Allah maha mengetahui yang gaib, mencakup segala hal yang tidak bisa dilihat, yang tidak terlihat oleh makhluknya. Dari segala hal. Entah itu sesuatu yang telah lalu, dari masa lalu. Semua yang tidak terlihat. Ya kadang Rasulullah kan menceritakan hal yang terjadi di masa lalu. Misalnya sejak penciptaan langit dan bumi, sejak diciptakan manusia pertama, dari awal ditetapkannya takdir. Takdir itu Pak sudah ditulis 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Terus awal penciptaan langit dan bumi Rasulullah ceritakan, karena itu semuanya gaib kita nggak tahu. Terus kemudian nanti awal penciptaan Nabi Adam seperti apa. Kemudian yang sekarang juga
yang kita tidak bisa melihat, yang terhalangi, itu masuk kategori gaib. Atau nanti yang akan datang, hal-hal yang gaib, sesuatu yang tidak bisa kita lihat, ya kita percaya. Allah mengetahui semua itu. Yang akan terjadi nanti sampai hari kiamat, sampai setelahnya. Di kehidupan yang kekal abadi nanti. Dan Allah mengetahui yang gaib ini baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Yang di langit itu siapa yang gaib? Yang nggak kelihatan sama kita. Siapa, Pak? Para malaikat. Malaikat itu banyak menghuni langit, menjaga pintu-pintu langit. Yang biasa terbang di langit pernah lihat nggak, Pak? Sudah siap ketemu malaikat apa belum? Malaikat maut. Di langit. Selain malaikat ada juga jin yang terbang ke langit sana untuk mencuri-curi berita. Tapi kan gaib, kita nggak lihat. Yang kelihatan adalah yang nyata di sana, yang bisa kita lihat secara indera. Di langit. Kalau Allah beritakan sesuatu yang gaib, Rasulullah ceritakan sesuatu yang gaib, ya kita percaya. Di langit itu, Pak, ada juga nabi-nabi yang menghuni langit-langit. Ingat nggak sih ketika kisah Isra Mi'raj itu? Ya nggak? Rasulullah dipanggil menghadap Allah, mendapat perintah sholat 50 kali. Antum bisa bayangin, Pak, siapa yang tukang adzan kira-kira kalau 50 kali sini? Ternyata Nabi Musa menyuruh untuk minta keringanan. Berarti di langit ada juga nabi-nabi. Di langit pertama, kedua, 3, 4, 5, 6, 7. Itu beda-beda. Selain yang gaib di langit, maka Allah juga tahu yang gaib ada yang di bumi. Yang kita tidak bisa melihat. Jin itu makhluk yang gaib atau yang nyata? Gaib. Tapi terkadang jin bisa menampakkan diri. Bapak-bapak pernah lihat penampakan atau tidak, Pak? Sebagian bapak-bapak itu curhat kalau akhir bulan lihat penampakan. Penampakan wajah istri minta jatah. Jin kadang menampakkan diri dan jin bisa malih rupa, berubah-ubah wujud. Kalau asalnya jin itu makhluk yang gaib. Dan dia memang ada di sekitar kita, hanya alamnya berbeda. Kadang-kadang kita itu kan dikasih tahu sama Rasulullah, itu hal yang gaib, yaudah kita percaya aja. Nggak boleh kita bersuci menggunakan tulang. Kenapa? Karena tulang itu adalah makanan bangsa jin. Makanan kok dipakai bersihin kotoran, nggak boleh. Terus ada yang bilang, lah itu tulang kan tetap aja kita lihat. Gimana cara jinnya makan? Antum kalau pengen tahu jadi jin dulu sana.
Nah, namanya juga gaib kan kita nggak bisa lihat. Kalau bisa lihat jin makan tulang serem pasti kita ya kan. Allah Maha tahu yang gaib yang ada di langit. Selain itu, di bumi ini ada daratan, ada lautan. Allah tahu yang gaib yang ada di daratan. Terus Allah tahu juga yang gaib yang ada di lautan. Wah, di laut. Di bumi sama di laut lebih serem di mana, Pak? Saya kadang-kadang dakwah di tengah lautan sana, Pak, di pengeboran minyak. Banyak cerita karyawan kalau lagi tugas malam, ada yang usil kadang-kadang. Ya namanya di laut, banyak jinnya juga. Iya Pak, kadang-kadang usil. Jin, gangguin orang ya, iseng. Terus kalau di dalam laut sana ada apa? Siapa yang tahu? Ada nggak manusia yang tahu berapa banyak jenis ikan di lautan? Ibu-ibu suruh jelasin jenis ikan di pasar aja nggak tahu. Ada juga makhluk di dalam laut yang tidak terlihat oleh kita. Allah Maha tahu. Begitu juga Allah Maha tahu rahasia-rahasia yang ada di dalam hati. Kita bisa lihat nggak Pak, di hati ada apa? Hmm? Di hatimu ada siapa? Hanya Allah yang tahu. Iya. Itulah maksudnya Allah mengetahui yang gaib, ilmunya meliputi segala sesuatu, apa yang telah terjadi zaman dulu, dan apa yang sedang berlaku sekarang, dan apa yang akan terjadi nanti, bagaimana terjadinya, Allah Maha tahu semua itu. Wah, kalau tahu kayak gini berarti nggak ada yang luput dari ilmu Allah. Itu alimul ghaibi, Allah Maha mengetahui yang gaib. Wasyahadah, Allah mengetahui pula yang syahadah itu yang terlihat, yang bisa dijangkau oleh indera manusia, yang bisa dilihat, yang bisa didengar, yang bisa diraba, disentuh. Jangan bilang di Terawang ya Pak, di Terawang, diraba, terus kayak ngecek uang asli atau palsu. Yang nyata, yang terlihat ini ya memang yang kelihatan sama manusia, sama makhluknya. Yang bisa diindra. Yang terang-terangan. Nah, semua yang bisa kita lihat. Hanya saja terkadang mata kita ini terbatas ya Pak ya. Benar nggak? Penglihatan kita terbatas. Ini yang udah kepalanya udah pada menyala ini. Kalau baca tulisan kecil masih kelihatan atau enggak? Enggak. Tapi kalau duit tahu. Oh, kita itu
penglihatan terbatas. Walaupun semua yang nyata, yang Allah ciptakan kelihatan itu nggak semuanya bisa kita lihat. Ada juga makhluk yang kecil nggak terlihat sama kita. Allah tahu semua itu. Yang bapak-bapak tahu makhluk paling kecil itu apa, Pak? Semut? Hah? Bakteri. Bapak-bapak kemarin takut sama COVID itu tahu COVID kayak apa, Pak? Bentuknya kayak apa? Jadi ada makhluk yang nyata dan yang tersembunyi itu. Yang nyata, yang seharusnya terlihat aja kita nggak lihat. Dulu mungkin masih kecil matanya tajam, jauh masih kelihatan. Sekarang sudah mulai kabur. Bapak-bapak kalau lihat wanita dari jauh itu bisa bedain, Pak? Itu gadis atau nenek-nenek bisa bedain nggak, Pak? Tetapi kalau Allah itu maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Terkadang di mata kita terlihat seperti apa, tapi terkadang sebenarnya beda. Kita ini sering tertipu. Orang berbuat baik belum tentu kalau dia itu berbuat baik. Allah yang tahu di balik itu, di dalam hatinya ada apa. Betul tidak? Iya. Karena kalau kita manusia ini memang terbatas. Jadi sampai-sampai ada diibaratkan syirik itu lebih halus daripada langkah kaki semut kecil. Kalau semut itu berwarna hitam, berjalan di atas batu hitam di malam hari yang gelap gulita. Bisa lihat apa enggak? Tapi Allah tahu. Allah tahu siapa kawan, siapa lawan, siapa teman, siapa musuh. Kita kadang-kadang nggak bisa bedain ya Pak ya. Ya, siapa teman, siapa musuh. Apalagi yang punya musuh dalam selimut. Oh, dalam selimut aja ada musuh ya. Bahaya ini. Allah Maha tahu yang gaib dan yang nyata. Di dalam alam semesta ini ya, semua yang kita lihat dari kesempurnaan semua itu di langit dan di bumi, begitu juga yang di bumi yang kita saksikan, begitu detilnya, begitu teraturnya ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu menunjukkan kalau ilmu Allah memang meliputi segala sesuatu. Kadang kita itu terheran-heran Pak kalau melihat alam semesta ini, betul nggak sih? Kalau ibu-ibu lihat sesuatu yang menakjubkan dari alam semesta, bilangnya apa Bu? Alhamdulillah kalau bilang gitu ya kan. Gila, malah gitu. Harusnya kan memang Masya Allah gitu kan. Allahu Akbar gitu. Malah ungkapan-ungkapan yang lain kalau tidak menunjukkan keimanan. Kalau di dalam syariat, kita ini sebagai manusia,
Allah sudah tetapkan untuk kita syariatnya. Apa sih syariat ini tujuannya? Tujuannya agar hidup kita ini benar sebagai rambu-rambu hidup. Makanya kalau orang kafir itu tabrak aja semua, nggak ngerti rambu-rambu. Nah, ini menunjukkan ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu. Kita diciptakan, kita sudah dikasih aturannya. Kalau mau selamat hidup dulu begini-begini. Kalau mau sehat begini-begini. Kalau kamu masuk surga begini dan begitu. Nah ini dia. Jadi semua itu menunjukkan ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Yang gaib dan yang nyata. Yang kita alami dalam kehidupan kita. Nah setelah tahu Allah mengetahui yang gaib dan yang nyata, yang tersembunyi dan yang terlihat, yang rahasia dan yang terang-terangan. Jadi maksudnya yang gaib itu termasuk yang rahasia. Jadi yang gaib ini yang dimaksud adalah masuk yang rahasia, terus yang nyata itu yang terang-terangan. Yang bisa dilihat oleh orang dan yang tidak bisa dilihat oleh orang. Yang diketahui dan yang tidak diketahui. Nah, akhirnya setelah tahu Allah itu alimul ghaibi wasyahadah tadi itu, maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, yang terlihat dan yang tidak terlihat, yang rahasia dan yang terang-terangan, maka ada buahnya, ada pengaruhnya dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita akan selalu merasa diawasi oleh Allah dalam keadaan sendiri, dalam keadaan rahasia, dalam keadaan tidak dilihat orang, maupun dalam keadaan terang-terangan diketahui orang. Ini buah yang pertama. Karena ada orang, Pak, takutnya itu kalau kelihatan orang doang. Rajinnya itu kalau pas bareng-bareng. Saya kemarin jengkel kajian online Bu via Zoom. Yang ikhwan saya suruh nyalakan kamera, nggak mau nyalakan kamera. Saya mau pamit aja lah, nggak mau lagi. Karena pernah saya dapatin, ikhwan nyalain kamera sambil tiduran. Dia lupa matiin kamera. Kita kan nggak tahu, tapi Allah tahu kan siapa yang sungguh-sungguh dan siapa yang nggak sungguh-sungguh. Kan harusnya orang merasa diawasi oleh Allah. Kalau sudah tahu Allah itu mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dalam keadaan sendiri rahasia tidak dilihat orang. Dalam keadaan dilihat banyak orang, Allah tetap tahu. Tapi banyak orang yang memang mereka itu lebih takut kepada manusia daripada kepada Allah. Di masjid ini ada yang hobinya masbuk apa enggak, Pak? Musola ini. Ya jangan dijadikan hobi masbuk itu. Hobi itu yang lain lah, kuliner apa masa hobi masbuk. Sekarang, Pak, bapak-bapak ini yang bekerja. Kalau berangkat kerja takut tidak telat? Kenapa takut? Iya, bisa dipotong gaji, bisa kedisiplinannya kurang, sama manusia sama bosnya takut. Telat sholat takut nggak? Nggak apa-apa, Allah Maha Pengampun ini, gitu dia. Ya kadang-kadang orang itu, tapi bahaya kalau orang itu hanya takut kepada Allah pas di depan orang.
pas sendirian, pas rahasia, nggak ada yang tahu, dia berani melanggar aturan Allah. Ada hadis, Bu, yang membuat kita itu ngeri. Rasulullah SAW bersabda, hadis Tsauban, la'alamanna aqwaman, aku akan beritahukan kepada kalian kaum-kaum ya'tuna yaumal qiyamah bil hasanat, mereka akan datang dari kiamat nanti dengan kebaikan yang banyak, amsali jibal Tuhamah, kebaikan yang besar segede gunung Tuhamah. Jadi saking banyaknya kebaikannya itu diibaratkan sampai segede gunung Tuhamah. Ada gunung Tuhamah di Arab sana. Faja'alahallahu haba'an mansura. Tetapi kebaikan yang banyak itu Allah jadikan bagaikan debu beterbangan. Wah, ngeri. Karena ngeri seperti ini, sahabat Tsauban bertanya, sifhum lana ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, tolong beritahukan kepada kami ciri-ciri mereka itu seperti apa. Jalihim lana. Sifatilah untuk kami mereka itu seperti apa. Hatta la nakuna minhum, sehingga jangan sampai kami menjadi seperti mereka, tapi kami tidak menyadari. Maka Rasulullah mengatakan, ala innahum aqwamun min ikhwanikum wa min jildatikum. Mereka itu adalah orang-orang ya seperti kalian. Kulitnya adalah seperti kulit kalian, maksudnya wa ya'khuduna minal lail ma ta'khudun. Mereka juga mengambil bagian dari malam hari seperti yang kalian ambil, maksudnya mereka juga rajin sholat malam. Walakinnahum aqwamun, tapi mereka itu kaum-kaum idza khalau min maharimillahi intahaquha. Kalau mereka bersendiri dalam hal yang diharamkan oleh Allah, mereka langgar. Naudzubillah. Ada orang seperti ini. Jadi nggak takut dalam keadaan rahasia. Apa dikira Allah tidak melihat? Padahal Allah mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wah, ngeri Pak ya. Bahaya ini, hati-hati. Jangan merasa kalau nggak ada yang lihat, ternyata aman. Tidak. Malah bisa tadi, kebaikan yang banyak bisa dihanguskan oleh Allah. Karena tadi, dia berani melanggar aturan Allah, hal yang diharamkan oleh Allah saat dia sendirian. Biasanya orang melakukan maksiat itu sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, Pak? Kalau sembunyi-sembunyi terus konangan gimana? Apes kan? Ini yang pertama. Jadi kita itu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kondisi rahasia dan juga dalam kondisi terang-terangan. Berarti apapun yang kita lakukan harus hati-hati. Bahkan mulai sekarang, Bu, hati dijaga. Jangan sampai ada hal-hal yang tidak baik. Kalau ada bisikan-bisikan setan yang nggak baik, langsung ditepiskan. Allah tahu. Nanti kalau perlu kita bahas mengenai niat. Niat baik saja sudah dapat pahala. Kalau dia kerjakan dapat 10 minimal, bisa 700, bisa lebih. Kalau niat jahat, nggak jadi melakukan, tinggal dilihat karena apa. Kalau tidak jadi melakukan karena Allah, dapat pahala. Tapi kalau niat jahat, nggak jadi melakukan, mau nyolong, konangan digebukin orang. Nah, itu nggak dapat pahala dia, karena dia nggak jadi itu bukan karena Allah, ya kan, karena ketahuan. Maka di sini kita harus sangat hati-hati.
termasuk apa yang ada di dalam hati. Ya. Bisikan-bisikan Allah itu maha mendengar. Makanya kalau Allah mengetahui kita kan malu ya Pak ya. Antum kalau melakukan sesuatu perbuatan yang tidak elok, tidak layak, kalau dilihat sama Pak RT malu tidak? Malu. Apalagi dilihat sama yang kedua, buahnya adalah kita itu akan merasa tenang dan yakin. Tenang dan yakin. Karena seorang mukmin tahu Allah mengawasi. Kalau orang mukmin itu melakukan hal yang baik, Allah akan meridhoi, Allah akan memperbaiki keadaannya. Jadi yang kedua ini tenang dan yakin. Berikutnya, kalau ada orang yang berbuat zalim kepada dia, dia pun juga tetap tenang. Kenapa? Ya pasti Allah tahu kalau dia zalim. Kalau tidak dapat balasan di dunia, ya pasti Allah balas di akhirat. Iya, iya juga. Oh, dikira Allah nggak tahu, Allah tahu. Ya, gitu aja Pak. Kalau ada orang zalim nggak mau menyelesaikan urusannya di akhirat, nah kalau nagih utang susah gitu aja. Ini aku udah bosen nagih sama kamu. Ini aku ingatkan, mau kamu selesaikan di dunia atau di akhirat, itu aja Bu. Pasti Allah Maha tahu. Kalau dia melipir misalnya, kasih tahu aja, Allah menyaksikan semua transaksi kita. Udah gitu aja, antara dia sama Allah aja. Kalau ini, kalau mulutnya bohong ya kan. Jadi ketika kita tahu Allah itu mengetahui yang gaib dan yang nyata, ini Bu, ada ketenangan di sini. Iya. Di sisi kita misalnya orang kita di atas kebenaran, beriman. Kita tenang, Pak. Allah pasti di pihak kita, betul nggak? Iya, Allah kan Maha tahu. Meskipun terkadang kita tidak mendapatkan hak kita di dunia. Karena sulit mendapat keadilan di dunia ini. Betul nggak sih? Terutama untuk wajah-wajah terzalimi. Nggak usah khawatir, karena Allah Maha tahu siapa yang menzalimi kita. Kita pasrah saja. Yang ketiga, ketika tahu Allah itu Maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, maka ada rasa takut. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya Pak, kalau kita mau melakukan apa-apa, mikir apalagi yang agak meleng-meleng gitu, bahaya, Allah tahu. Akhirnya kan nggak jadi. Oh iya, kita dilihat sama Allah, diawasi. Walaupun ini rahasia, Allah Maha tahu. Yang bagus itu dulu di zaman sebelum Rasulullah, beliau bercerita ada dua orang, Pak. Dua orang bersahabat. Yang satu bangkrut, terus pinjem modal. Dia mau pergi usaha di luar negeri. Pinjem 1.000 dinar.
1.000 dinar itu besar sekali kalau sekarang. 1 dinar itu 4,25 gram. Anggaplah kalau sekarang 1 dinar, 1 gram itu 2,5 juta. Anggaplah 10 juta. 1 dinar itu 10 juta. Anggap ya, kali 1.000 berapa? 10 juta kali 1.000 berapa? 10 miliar. Dikasihlah 1.000 dinar. Ditanya sama temennya, siapakah saksimu untuk transaksi ini? Dia bilang, saat ini aku nggak punya saksi kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Temennya sama-sama beriman. Tidak ada saksi yang lebih hebat daripada Allah. Terus, siapakah penjaminmu untuk hal ini? Temennya bilang, aku juga nggak punya penjamin saat ini kecuali Allah. Temennya juga beriman. Memang Allah adalah sebaik-baik penjamin. Itu zaman dulu ya Bu ya, kalau sekarang kan harus ada saksi. Kalau perlu jaminan ya jaminan. Akhirnya dikasih itu 1.000 dinar. Dia pergi naik kapal, pergi ke negeri lain. Berusaha sekian lama pada waktu yang sudah dijanjikan akan mengembalikan uang itu. Dia nunggu kapal, nggak ada kapal. Besok lagi nunggu kapal, nggak ada lagi kapal. Zaman dulu kan belum seperti sekarang. Jauh sebelum Rasulullah diutus. Akhirnya ketiga kali nggak ada kapal, dia putuskan ngambil kayunya dibelah, terus dilobangin tengahnya, kemudian uang 1.000 dinar itu diletakkan di situ sambil nulis. Wahai saudaraku, dulu aku meminjam, aku janji tanggal sekian, bulan sekian, untuk aku kembalikan, tapi mohon maaf, tidak ada kapal. Maka ini aku serahkan kepada Allah supaya disampaikan kepadamu. Ditutup lagi, kemudian dilemparkan ke laut. Sebelumnya dia bilang, wahai Allah, dulu ketika temanku bertanya tentang saksi, aku tidak punya saksi kecuali engkau. Wahai Allah, ketika temanku bertanya tentang penjamin, aku nggak punya penjamin kecuali engkau. Saat ini aku kembalikan amanah ini ya Allah, sampaikanlah kepada temanku. Kalau zaman sekarang orang ini orang apa Pak? Dibilang apa Pak? 10 miliar. Ibu kalau dikasih 10 miliar sekarang dipakai apa? Gimana kalau kita jajan di depan itu yang bungkus-bungkus itu? Tapi Allah memang menjamin. Temennya nyari kapal, nungguin, mana ini janjinya, kagak ada kapal. Besok lagi nggak ada kapal. Akhirnya dia jalan di tepi sungai karena nggak ada, tepi pantai nggak ada kapal. Nemu kayu. Zaman dulu kan kalau masak pakai apa? Bu, dulu zaman kecil sudah ada kompor belum Bu? Yang tabung warna pink udah ada belum? Mana warna pink, warna biru, warna hijau belum ada. Kompornya dulu, pertama kan kayu dulu kan, baru kompor pakai minyak tanah. Zaman dulu belum ada Pak itu. Ambil kayu dibawa pulang, tujuannya adalah biar bisa untuk waktu dibelah, dia dapatkan uang, terus ada suratnya. Masya Allah. Tidak lama kemudian ada kapal, temennya itu datang bawa uang 1.000 dinar. Akhirnya ketemu, mohon maaf saudaraku, aku terlambat baru bisa datang sekarang ini karena memang selama ini nunggu kapal nggak ada kapal. Apa kata temannya? Wahai saudaraku, kenapa bawa uang lagi? Sungguh Allah sudah menyampaikan amanah yang engkau kirimkan. Masya Allah.
Ya kan nggak bisa langsung langsung tolong video unboxing ya, nggak bisa. Orang zaman dulu. Jadi ternyata dia datang lagi Pak bawa 1.000 dinar itu. Tapi dia, Masya Allah, ternyata Allah sampaikan. Ini kalau orang sudah tingkat tinggi keimanannya seperti itu, kepasrahannya sama Allah. Allah mengetahui yang gaib dan yang nyata. Itu kayu tadi kok nggak nyangkut kemana gitu, kok nggak ditemu orang lain gitu. Ya itu kan Allah yang menjamin, ya kan? Berikutnya yang keberapa ini? Keempat, kita benar-benar mengagungkan Allah. Karena kita tahu salah satu sifat Allah itu Maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wah, tambah pengagungan kita kepada Allah. Yang terakhir, kita pasrah, berserah diri, ya, tunduk patuh kepada syariat Allah. Pasrah berserah diri kepada Allah, tunduk patuh pada syariat Allah. Iyalah kalau sudah tahu Allah Maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Kalau mau selamat, ya kita pasrah sama Allah, terus kita tunduk patuh pada syariat Allah. Karena siapa yang tunduk patuh pada syariat Allah, dia selamat. Di dalam kondisi nyata maupun rahasia. Kalau dia tetap selalu berada di atas aturan Allah, dia pasti akan selamat. Kalau yang berada di atas aturan Allah, kalau sedang sendirian tidak diawasi, apa yang dia lakukan? Dia pasti tetap melakukan kebaikan, ya, menjauhi dosa-dosa. Dalam terang-terangan dia juga berbuat baik. Ini buah dari iman kepada salah satu nama dan sifat Allah. Allah Maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Kemudian anjurannya, kita harus banyak berdoa kepada Allah. Walaupun Allah itu Maha tahu apa yang kita butuhkan sebelum kita minta, tetap kita minta kepada Allah. Kemudian yang kedua, ini anjurannya ya, yang kedua, kalau dulu pernah berbuat dosa, kan Allah tahu, ya segera taubat. Ini anjurannya, segera, jangan ditunda-tunda. Kebanyakan sebab su'ul khotimah itu adalah menunda-nunda tobat. Diajak ngaji, nanti aja dah, aku kalau udah tua aja. Yang jamin kamu sampai tua siapa? Nah, kemudian anjuran yang ketiga, sabar kalau dapat ujian. Karena semua itu adalah diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau berupa kedzaliman tadi apa? Allah akan balas. Inilah beberapa yang kita sampaikan mengenai salah satu nama dan sifat Allah. Apa tadi Pak? Alimul ghaibi wasyahadah. Allah Maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, yang terlihat. Apakah ada yang mau bertanya? Silahkan. Silahkan Pak. Bapak dulu deh. Assalamualaikum warahmatullahi
Waalaikumsalam. Ini pengalaman pribadi Pak Ustadz mengenai tadi itu Pak, utang itu. Ya, Ketika saya memberikan modal kepada seseorang yang sebelumnya dia datang kepada saya dengan kondisi yang membuat saya prihatin dan saya simpati, tapi setelah berjalan sekian lama dia mulai munafik. Dan intinya ketika saya ketemu untuk menanyakan uang tersebut tidak ada jawaban yang pasti, akhirnya dia sebenarnya kabur lagi dan tidak menurut saya. Kemudian ada informasi dalam dua kali. Pertama saya sakit, perutnya busuk, kemudian di tulang pangkung, informasi itu meninggal. Itu gimana kondisi itu saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi itu Bapak nggak doain kan? Hutang piutang. Apabila orang yang berhutang tadi meninggal, maka tanggungannya pindah kepada ahli warisnya. Kalau ada bukti-bukti hitam di atas putih, ada saksi-saksi, bisa dibawa kepada ahli warisnya untuk dimintakan pertanggungjawabannya. Seorang yang meninggal, apabila dia punya harta, sebelum dibagikan warisannya itu, maka wasiat harus ditunaikan, hutang harus dibayarkan, meskipun menghabiskan hartanya. Surat An-Nisa ayat 11-12. Jadi ada wasiat mimba diwasiatin tusu nabiha audain. Jadi wasiat yang diwasiatkan itu ditunaikan dulu, atau hutang bayarkan dulu. Nah, besok-besok lagi kalau kejadian kayak gitu memang harus ada hitam di atas putih, ada saksi-saksi, notaris. Saya juga mengalami hal yang sama, Pak, mirip. Dia kabur, sekarang kabur ke luar negeri, katanya ngurusin uangnya. Saya sudah pernah ambil senjata saya. Saya tanya, ini sebenarnya muslim apa enggak ini? Saya bedil aja ini. Saya sudah ke kantor polisi ngambil senjata saya dulu. Ternyata orangnya kabur. Maksudnya bikin jengkel. Orang itu kalau hutang pas datang, wah, sampai nangis-nangis, mengibah. Dan jumlahnya besar, Pak. Jumlahnya besar banget. Yang bikin kita ini, tapi qadarullah, kembalikan kepada Allah. Jadi Bapak kalau urusan kayak gitu, maka coba dihubungi ahli warisnya. Kalau ahli warisnya ada, sampaikan bukti-buktinya supaya nanti mereka bertanggung jawab. Hutang itu bikin orang urusannya nyangkut kalau nggak diselesaikan. Rasulullah pernah mau nyolatin sahabat yang meninggal. Sahabat itu ternyata Rasulullah nanya, adakah jenazah ini punya hutang? Di belakang sahabat bilang, iya, dia punya hutang sama saya 2 dinar. Rasulullah mundur, akhirnya nggak jadi mau sholatin. Bukan berarti kita nggak boleh mensholatin jenazah yang punya hutang, tapi Rasulullah itu memberikan pelajaran. Akhirnya sahabat teman jenazah itu bilang, wahai Rasulullah, hutangnya saya yang tanggung. Nah, berarti ditanggung sama sahabat satunya. Akhirnya Rasulullah mau mensolati. Ini, jangan mudah-mudahan, Ibu ya, tolong jangan mudah-mudahan utang ya, Bu ya. Kalau mau beli panci, nunggu nabung sampai cash dulu, nggak usah kredit, panci aja kredit ya.
Loh, kredit itu kan utang. Ya enggak? Jangan tertipu iklan ya kan. Udah, selamatkan diri lebih utama. Begitu Pak, jadi hubungi ahli warisnya. Ini ngajak saya nggak apa-apa Pak, kepada ahli warisnya ya kan. Nanti saya ceramain dia. Biar sadar terkait dengan kewajiban membayar utang. Karena saya merasakan jengkelnya itu saya ikut merasakan sampai kabur. Tapi sudah dibalas sama Allah ya. Ternyata meninggal juga. Orang-orang yang koruptor itu maling uang rakyat apa merasa nggak akan mati dia. Lama-lama modar juga. Ya gitu ya Pak ya, semoga bisa dipahami insya Allah. Oh, besok lagi kalau ada yang minta modal kayak gitu kecil atau besar, tetap harus ada perjanjian batas waktunya kapan. Kalau itu investasi harus jelas modal berapa, digunakan untuk usaha apa, berapa lama, pembagian hasilnya seperti apa, kalau rugi kayak gimana, harus dibunyikan itu. Supaya penyelesaiannya gampang. Karena kalau cuman dari mulut ke mulut aja susah dipegang. Jadi akhirnya kemarin ada orang kaya meninggal. Anaknya konsultasi, katanya ada yang datang bilang, dulu papa kamu punya tanggungan sama aku sekian ratus juta. Papa kamu punya tanggungan satu lagi begitu. Gimana ini Ustaz? Tanya buktinya, tanya saksinya. Kalau ada bukti, ada saksi, kasih. Kalau enggak, ya jangan mudah dikasih. Iya. Di dalam Al-Quran itu ada surat yang paling panjang sedunia, itu surat tentang utang piutang. Surat Al-Baqarah. Bukan surat, apa ayat. Ayat yang paling panjang 1 halaman penuh. Ayat tentang utang piutang. Begitu ya. Bapak dulu satu lagi, nanti Ibu yang mau nanya, silahkan. Lanjutan dari utang piutang. Misalkan kita meminjam di bank itu, terus di bank itu juga ada jaminan dari asuransi. Bank siapa? Bank Toyib atau bank apa? Suatu bank. Iya. Terus? Selanjutnya, misalkan kita meninggal sebelum waktunya, apakah ahli waris berkewajiban untuk membayarkan? Ya iyalah, orang utang ya kan. Karena itu sudah dijaminkan ada asuransi, dia udah bayar asuransi juga. Ya itu asuransi itu sesuatu yang mengandung gharar, nggak jelas. Jatuhnya ujung-ujungnya riba juga. Kecuali yang terpaksa, yang nggak bisa menghindar. Begini Pak, asuransi itu Pak. Ghararnya itu seperti apa? Orang ikut asuransi, ya kan? Contoh aja supaya gampang, asuransi kesehatan. Dia baru ikut 2 bulan, baru setor 2 bulan. Dan cuman sekian puluh ribu atau sekian ratus ribu. Terus dia sakit yang berat. Berobat, kalau dihitung biayanya itu ratusan juta. Di cover sama asuransi. Padahal dia baru iuran 2 bulan. Itu ratusan juta itu uang siapa? Yang dipakai tadi. Uang anggota ya kan? Apakah anggota semua yang punya uang tadi sudah rela atau belum? Padahal dia baru 2 bulan ibarat. Terus ini asuransi kesehatan. Ada orang ikut asuransi kesehatan. Dia sehat terus nggak sakit-sakit ya kan? Dia nggak pakai haknya. Nah, makanya ada unsur gharar, nggak jelas akibatnya. Ustadz, kalau niatnya ta'awun bagaimana? Ta'awun itu tolong menolong, kan yang katanya asuransi syariah.
Loh kalau ta'awun itu nggak ada ketentuan sekian-sekian kamu harus setor. Namanya ta'awun harus seikhlasnya. Kalau pas punya setor, kalau nggak punya ya nggak perlu setor. Kadang orang itu duitnya ada, kadang nggak ada. Lebih sering nggak adanya ya kan daripada ada. Nah jadi pertama saya tanggapin asuransi dulu. Asuransinya kan nggak jelas secara hukum Islam. Asuransi itu asuransikan kepada Allah sana ya kan. Saya setelah ikut asuransi hidup saya tenang. Kamu bahaya iman kamu malah bersandar kepada asuransi. Bersandar kepada Allah. Maka kalau itu utang ya tetap utang, harus dibayar. Sekarang Pak, tadi kan saya nanya bank siapa atau bank apa ini supaya tahu itu riba atau tidak. Kalau riba sebaiknya dihindari, apapun itu. Karena riba itu, maaf ya, dosa besar. Diancam. Perang sama Allah. Riba, dosa yang Allah tantang perang itu ya, riba. Kalau itu utangnya ke bank-bank yang ribawi. Kecuali asuransi yang kita terpaksa yang nggak bisa menghindar. Menurut sebagian ustadz kalau asuransi itu negara yang mengatur, itu diberikan keringanan di situ. Tapi kalau bisa ya kita menghindari. Kalau memang tidak terpaksa. Kasihan kemarin kasus yang agak ramai sekarang ini. Pasien BPJS meninggal akhirnya karena nggak dirawat-rawat. Kan viral ini terjadi cekcok di medsos kan akhirnya beberapa tenaga kesehatan diperiksa dan dicopot karena ucapannya yang menyakiti perasaan. Iya, akhirnya meninggal akhirnya. 8 jam tidak ditangani karena pasien BPJS itu dan begitu. Nah, ini saya tanggapin banknya sama ini. Ya apapun itu namanya hutang, kalau bisa ya dibayar gimana caranya. Kalau kayak tadi kasusnya mau bayar nggak ada salurannya, ya bisa aja. Kalau sudah nggak ada cara lain, masih berapa besar hutangnya bisa disedekahkan. Ya. Nanti kembali kepada orang yang memberi hutang untuk membebaskan beban orang yang berhutang. Wallahu a'lam. Ibu-ibu ada yang mau nanya enggak? Di luar tema boleh, yang penting tidak menyimpang ya kan. Yang penting lurus. Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Diutamakan keselamatan. Bagaimana yang diutamakan? Bu, maaf kalau bicara maulid, saya sudah menjadi mantan. Dulu memang paling giat, tapi setelah tahu Rasulullah tidak melakukan peringatan-peringatan, yang memperingati hari lahir itu malah agama sebelah. Hari kelahiran nabinya, namanya Natal. Jadi menyerupai, akhirnya kita tinggalkan. Biarkan kalau yang masih pada melakukan. Kalau nggak bisa dicegah, karena mereka punya prinsip keyakinan sendiri. Saya setelah tahu saya tidak melakukan. Berarti maulid jangan. Tapi kalau ada orang ngasih makanan maulid ya diterima aja kalau makanannya enak ya, tergantung ya kan. Enak apa enggak. Maksudnya halal makanannya. Yang kedua kan 17-an. Nah sekarang 17-an kita perinci untuk apa. Kalau itu adalah, kalau itu ya jangan ya kan. Kalau ternyata dua-duanya madorot, nggak usah. Tadi kan utamakan keselamatan. Jadi daripada kita nyumbang, ternyata nanti ditanya sama Allah,
nggak bisa jawab, mending kita alasan aja. Kalau memang harus nyumbang, nyumbang untuk lingkungan. Misalnya ini ada tapi saya nggak mau untuk ini dan untuk ini. Saya bantu untuk misalnya kebersihan lingkungan, perbaikan sarana yang rusak, penerangan umum dan seterusnya, atau untuk hal-hal yang lebih jelas manfaatnya. Kan kalau Agustusan ada juga Bu yang sumbangannya itu untuk konsumsi, makan-makan. Itu masih mungkin karena cuman beliin makanan. Masalahnya kita itu sudah merdeka apa belum? Itulah yang jadi masalah ya kan. Kalau Bapak nggak usah tanya, saya tahu wajah-wajahnya ini kelihatan belum merdeka ya kan. Sudah merdeka belum Pak? Ngaku. Tapi alhamdulillah negara kita ini merdeka, itu nikmat yang sangat besar. Karena saya ngalamin di negara yang konflik perang itu Bu, setiap hari kita dengar dentuman suara peluru waktu di Yaman dulu. Apalagi di Gaza. Ini saya di Yaman aja dulu begitu. Oh, di dekat kampus kita itu terjadi perang beneran gitu. Kita dikasih nikmat kemerdekaan ini luar biasa, Masya Allah. Harus kita syukuri, kita bisa sholat tenang ya kan, ibadah, bisa bekerja, bisa berumah tangga itu. Di sana aduh ngeri. Ini nikmat kemerdekaan. Lah disyukuri dengan apa? Ya jangan dengan melakukan hal yang nggak ada gunanya. Di kompleks saya itu lombanya main gaple gitu-gitu. Apa ini? Yang mencerdaskan kehidupan bangsa, ya kan? 17-an lomba tarik tambang. Kita suruh narikin tali, tambangnya diambil asing. Ya kan? Cuma narikin tambang. Nah, ada yang bilang sekarang kita dijajah oleh siapa? Oleh bangsa sendiri. Lah, ada yang bilang begitu. Ini Bu, mengenai dua-duanya pilihannya tidak bagus itu. Yang satu untuk lomba yang sifatnya maksiat, yang satu untuk acara, maaf banget nih saya sebut sesuatu yang nggak dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Ya walaupun mayoritas kaum muslimin Indonesia masih melakukan. Ya kalau ngikutin mayoritas ya susah. Ya masih ada tentu yang melakukan, tapi saya pribadi, saya dulu seperti itu, sekarang sudah enggak. Karena saya sudah tahu ketika kita belajar lebih jauh, oh ada yang lebih daripada itu untuk kita lakukan, ada yang wajib, ada yang jelas gitu kan. Kalau sesuatu yang diperdebatkan mengenai tanggal lahirnya saja berbeda. Rasulullah lahir tanggal berapa? Kalau di Indonesia ini terkenalnya tanggal 12, tapi kalau di Arab sana rata-rata ahli sejarah mengatakan tanggal 9. 9 Rabiul Awal, harinya hari Senin, tahunnya tahun berapa? Ya tahun gajah itu tahun berapa? Kayak orang Cina aja, ini tahun monyet, tahun ular, jawab tahun berapa? 571 Masehi. Bulannya Rabiul Awal, tapi di Indonesia peringatan Maulid itu 2 bulan. Rabiul Awal, Rabiul Tsani, malah bulan lain aja tetap Maulid ya kan. Ada peringatan hari lahir, ada peringatan kematian, dua-duanya nggak dicontohkan. Peringatan kematian namanya haul. Udah kayak mobil aja over haul ya kan. Jadi mana yang didahulukan? Kalau itu nggak ada yang didahulukan karena dua-duanya bermasalah. Nanti tetap nyumbang tapi untuk yang aman. Misalnya untuk beli makanan. Atau langsung aja acaranya kapan, langsung nganterin makanan itu lebih selamat gitu kan. Wallahu a'lam. Merdeka. Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
Ya. Terima kasih. Kalau untuk umroh dirinya pribadi itu wajib bagi dia, karena umroh itu hukumnya wajib juga. Umroh wajib, haji wajib. Hanya haji itu rukun Islam. Umroh itu wajib hukumnya. Kan kebanyakan orang memahami sunnah. Tidak, yang benar adalah wajib berdasarkan surat Al-Baqarah wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umroh karena Allah. Itu perintah. Nah, untuk dirinya kalau sekiranya dia belum umroh, karena KPR itu ada jangka waktu dia tidak menyalahi, maka tidak masalah dia dulu umroh. Tapi kalau untuk keluarganya, maka lebih diutamakan melunasi KPR dulu, walaupun dia kalau yang tidak syar'i mungkin kena denda. Ini Bu, jahatnya sistem yang tidak islami. Orang kita mau bayar utang malah didenda. Ya kan, kalau mau dilunasi di depan kan kena denda kan? Nanti kita sarankan yang KPR-nya tadi, kalau KPR-nya ternyata tidak dengan sistem syariah, tidak dengan bank syariah, boleh dialihkan ke bank syariah. Bank syariah meskipun masih banyak kekurangan, tapi lebih selamat kita dukung semangatnya kepada syariah. Makanya kan lumayan juga tuh umrah, apalagi kalau sekeluarga, kan banyak. Nah, itu lebih baik untuk segera membackup cicilannya di KPR-nya tadi. Jadi begitu jawabannya. Kalau untuk dirinya sendiri nggak apa-apa. Tapi kalau untuk orang lain, maka lebih baik diutamakan membayar hutangnya. Demikian. Dan kalau ternyata cicilannya tidak di bank syariah atau tidak pakai sistem syariah, bisa dialihkan, Bu. Sekarang itu bisa dialihkan kreditnya di bank yang syariah. Demikian. Wallahu a'lam. Baik. Semoga kajian pagi ini bisa kita ambil manfaatnya, insya Allah menambah kuatnya iman kita, ya, menambah giatnya amal kita, insya Allah. Mohon maaf kalau ada kurang dan lebihnya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.